Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah kebahagiaan sejatimu. Kira-kira bagaimana untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, pesan semesta untuk kebahagiaan kamu, Taurus. Dan ada beberapa yang bertanya, Kak Ica kok nggak pernah update lagi. Wah, tiap hari saya ada readingan ya, jadi kalau memang kamu tidak algoritma tidak jalan, berarti kamu yang harus mencari ya, kamu yang harus membuka sendiri di mana channel saya ya, dan di situ ada playlist ya, ada tulisan di situ juga Taurus, kamu bisa lihat readingan semua untukmu Taurus di situ. Tiap hari saya readingkan, jadi jangan berpikir saya jarang-jarang upload ya. Karena ada subscriber yang bertanya seperti gitu. Jadi kalian yang harus bisa membukanya sendiri ya. Oke, semesta ingin kamu ya. Saya lihat di sini ada kreasi. Jadi semesta itu mau kamu itu up. Jangan hanya duduk diam di tempat menunggu mereka datang. Kamu yang harus bisa berkreasi menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Apa yang membuatmu bahagia itu yang dilakukan. Kamu kan harus bisa tahu dirimu itu siapa. Ini jangan semesta untukmu. Karena saya merasakan di sini energi-energi kamu itu kayak lesu, letih, kayak kurang-kurang semangat gitu ya. Kenapa? Ya, semesta mau sampaikan harus hidup ini tuh harus dinikmati, bukan hanya tunggu orang untuk datang membahagiakanmu, tapi ciptakan kebahagiaanmu untuk dirimu sendiri. Ya, terkadang kamu merasa bahwa aduh saya sepi, saya sendiri. Ya, dalam sepimu itu kamu bikin apa untuk bisa bahagia? Entah mungkin kamu masak makanan yang kamu sukai, ataupun ya setidaknya mungkin kamu pergi beli makanan atau minuman, atau ke tempat-tempat wisata yang kamu sukai, atau ke sahabatmu ya, senda gurau, atau ya kalaupun mungkin kamu cuman happy mau belanja, ya belanja aja untuk dirimu. Terkadang kamu merasa bahwa aduh saya kesepian, saya ingin punya pacar baru saya bisa bahagia, atau kenapa ya saya tidak bisa bahagia padahal saya punya suami, istri, anak-anak, bikin pusing, stres. Jangan dilihat dari stresnya, nanti tambah stres. Jangan lihat dari masalahnya ya, tapi lihat dari dampaknya ya. Dampaknya artinya gini, kalau kamu bahagia pasti orang itu akan bahagia dan kamu pun bahagia. Tapi kalau kamu stres, wah mereka juga akan tambah-tambah bikin kamu stres dan kamu akhirnya ngelunjak, hidup kamu tidak bisa berbahagia, tambah tekanan ya. Clarity di sini ya, semesta mau sampaikan antara hati dan logika kamu harus seimbang. Terkadang kamu itu terlalu empati. Ya, kalau kita terlalu empati ya, terlalu baik pada orang memanfaatkan kita. Tapi kalau kita terlalu tidak baik juga ya, orang juga kan tidak nyaman bersama kita. Jadi berbuat kebaikan tuh seimbang. Biasa aja, jangan terlalu baik. Ya, berbuat baik, bukan terlalu baik. Kadang-kadang sih lihat di sini kamu terlalu baik, jadi mengharapkan mereka juga baik padamu. Pada saat mereka tidak baik padamu, kamu marah.
Ya, kebaikan mereka kan terserah mereka mau kasih atau tidak. Mereka tuh jangan menuntut. Makanya tadi saya bilang ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan juga terlalu berpatokan pada bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia kayak dia emosian. Ya biarin aja, kalau kamu sudah tahu dia emosian orangnya, kenapa kamu dekat-dekat? Kita kan cari circle yang sesuai dengan kita nggak bisa bilang kamu tukang emosi jadi kamu harus bisa menetralkan emosimu, harus bahagia. Nggak bisa kalau memang orangnya kayak gitu. Kamu yang harus bisa mencari jalan untuk dirimu. Oh ternyata saya nggak cocok dengan si A, si B, si C. Ya sudah, berarti kamu yang harus bisa bagaimana caranya menghindar atau mungkin memberi jarak ataupun ya biasa aja terhadap si A, si B, si C itu. Karena kamu sudah tahu karakternya seperti gitu. Bukan berarti kamu merubah dirinya. Kamu nggak bisa merubah orang lain kalau dirinya sendiri nggak mau berubah. Yang bisa merubah orang lain, mengubah diri kamu juga pun sama, dirimu sendiri, tidak bisa orang lain. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya dirimu, membuatmu merasa dicintai adalah dirimu. Bagaimana kamu mencintai orang dirimu nggak bagus, nggak dicintai, kamu pasti merasa sedih dan pasti kamu akan membalas rasa emosi itu kepada orang lain itu juga, atau bahkan ke orang-orang yang tidak berdampak padamu. Contohnya ya, mereka tegur kamu nggak sapa, kamu nggak balas tegur, atau muka kamu juga nggak bersahabat. Akhirnya menambahlah orang yang tidak menyukaimu, dan akhirnya kamu tidak berbahagia. Nah ini ya, jadi untuk kebahagiaan apa yang ingin semesta sampaikan? Kebahagiaan itu adalah dari diri sendiri. Jangan melihat dari orang lain juga. Di sini semesta mau sampaikan adalah energi kesyukuran, di mana jangan melihat dari sudut pandang orang lain. Ya, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Paling parahnya kalau kamu membandingkan antara kekuranganmu dengan kelebihan orang lain, sangat-sangat disayangkan. Kamu punya kelebihan, ingat. Tapi jangan juga terlalu wow dengan kelebihanmu, akhirnya terkesan sombong, angkuh. Ya biasa-biasa aja. Ya tapi terkadang saya lihat di sini kamu tuh membandingkan bahwa wah saya ini kurang, dia hebat, saya harus seperti dia. Pada saat sudah seperti dia kamu sombong, malah menindas orang-orang yang di bawah. Jangan. Ini yang saya bilang seimbang. Gak usah terlalu mau fokus pada orang lain, fokus pada dirimu. Kalau dia punya rezeki saat ini ya sudah, berarti kamu besok. Jangan bilang, kok dia punya mobil baru saya belum punya ya. Kok dia selalu beruntung kok saya tidak. Itu karena iri. Kalau kamu iri, bagaimana doamu bisa terwujud? Bagaimana semesta mau memberikan hal-hal baik kepadamu? Kenapa? Karena semesta merasa bahwa kamu tidak menginginkan hal baik. Kenapa? Karena kamu di vibrasi bawah. Iri kan itu di vibrasi bawah. Dimana yang kamu inginkan adalah kemalapetakaan, sakit hati, kecemasan, ketakutan. Itu yang akan diberikan sesuai vibrasimu. Kenapa? Kamu yang minta, kamu yang menarik. Ya. Jadi hati-hati bermain vibrasi, hati-hati dalam berucap, berpikir juga, karena itu semua adalah doa kamu. Ya, jadi selalu berpikir positif ya, memaafkan diri sendiri itu sangat penting, juga memaafkan orang lain. Di sini terkadang kamu memaafkan orang lain tapi diri sendiri nggak memaafkan. Contohnya ya, kok hidup saya kok begini, kok hidup saya sih begitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu memaafkan di mulut saja kesalahan orang lain tapi di hati tidak. Wah ini repot, percuma aja. Itu berarti ada kepalsuan dalam diri. Jangan pernah ada kepalsuan. Ya, hidupmu tidak berbahagia di sini karena kepalsuan. Banyak mendam amarah dan sakit hati di dalam hatimu, yang mana kamu pendam berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun. Yang rugi siapa? Kamu. Ya, harus bisa memberikan maaf kepada siapapun, terutama diri sendiri. Oke, berikutnya di sini harus bisa tegas juga untuk dirimu ya, dimana kalau kamu mempunyai sesuatu, bersyukur apapun itu yang ada pada saatmu sekarang, dijaga, bersyukur ya. Jangan malah sudah mempunyai sesuatu ini malah kamu mau melirik yang lain lagi di sana. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, bersyukurlah atas apa yang ada padamu saat ini, orang-orang yang kamu cintai saat ini, yang mencintaimu. Terkadang kamu orientasinya sama orang-orang yang di ujung sana, yang nggak melihat kamu, bahkan ya memandang pun tidak. Sedangkan orang-orang di sekelilingmu kamu cuekin. Kak Ica, ada beberapa yang memang jahat sama saya, orang-orang di sekeliling saya, karena mungkin kamu pernah menjahatinya dan tidak minta maaf. Mereka kan
berperilaku begitu karena mungkin pernah ada kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak membuatnya nyaman ataupun tidak membuatmu nyaman, atau mungkin bahkan belum meminta maaf, tidak ada saling memaafkan. Nah ini, jadi hubungan dengan sesama itu di sekeliling dulu kita. Bagaimana kita mau berbenah diri kalau kita merasa paling benar? Kita nggak bisa berbenah diri. Kenapa? Karena kita merasa diri paling benar. Kita harus bisa introspeksi diri, mana yang tidak benar dari kita yang harus dikoreksi, diperbaiki. Tapi ini terkadang kalian merasa bahwa diri saya benar, diri saya baik-baik saja, padahal ada yang salah loh. Ya, kenapa orang-orang di sekeliling kamu tidak respon kamu? Karena ada yang mungkin mereka tidak sukai dari kamu. Mungkin kamu terlalu cuek. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Jadi seperti gitu. Kamu ramah pada orang di luar, tapi orang di dalam aja malah mungkin komunikasinya kurang. Bagaimana mereka bisa membuatmu bahagia, dan mungkin kamu bahkan tidak bahagia dengan dirimu sendiri. Kenapa ya saya di circle ini? Atau kenapa ya mereka bikin saya seperti gitu? Jadi seperti gitu ya, dan harus bisa juga olahraga, jagalah kesehatanmu. Bagaimana kamu bahagia kalau hidupmu sakit-sakitan, migrain, pusing. Kalau migrain itu berarti kan ada pikiran. Kalau penyakit lain ya macam kram-kram berarti kan itu semua dari makanan ataupun dari pola tidur. Ya, pola tidur kamu tuh mungkin jamnya yang harus 9 jam, kamu cuman pakai istirahat cuman 2 jam, 3 jam. Ataupun mungkin kondisinya yaitu tidak tenang, kamu banyak tidur tetapi pikiran jalan. Itu yang dibilang pikiran alam bawah sadar, kamu jalan ya, walaupun mungkin ragamu tidur tapi pikiranmu tetap jalan. Makanya kadang-kadang kamu merasa tidak nyaman ya. Berikutnya, semesta mau sampaikan tenang, jangan takut. Terkadang bagaimana kita mau bahagia kalau kita takut ini, takut itu, takut melangkah, takut dibilang orang begini-begini, begitu-begitu. Wah, gak usah, biarin aja. Kita harus berani dengan diri kita. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Ya, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bonus. Jadi jangan mengandalkan orang yang lain untuk membahagiakanmu. Bahagiakan dirimu sendiri dulu. Bukan kita bicara egois, tapi itu yang harus kamu lakukan dalam dirimu, bahwa utamakan dulu dirimu baru ke orang lain. Ya, banyak berdoa. Ya, terkadang kamu berdoa meminta, padahal sebenarnya berdoa itu harus bersyukur loh. Supaya apa? Permintaanmu, yang keinginanmu itu bisa semesta wujudkan, semesta bisa kabulkan. Dan harus bisa tegas, disiplin pada diri sendiri. Harus tegas. Kalau kamu tidak tegas ya percuma. Contoh ya, kamu ada di lingkungan toksik, kamu tidak tegas ya berarti sama saja mengizinkan mereka untuk bisa seenaknya kepadamu. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu lingkungan toksik, berarti kamu yang harus menghindar, bukan suruh mereka pergi. Nggak bisa. Kamu yang harus bisa tahu mana yang terbaik untuk dirimu, sehingga itu yang harus kamu lakukan, bukan suruh mereka pergi atau mereka berubah. Ya, kamu yang harus mengambil sikap untuk bagaimana caranya supaya terhindar dari bulian mereka. Ini contoh kalau mereka toksik ya, ataupun mungkin mengambil manfaatmu ya, hanya mengambil keuntungan atau memanfaatkan kamu. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, harus bisa tegas berkata tidak juga. Takut, kamu tuh kadang-kadang takut menolak, saya rasa ya, takut menolak. Jangan dong. Kalau memang kamu tidak mau ya bilang aja, saya nggak mau. Kamu tuh terkadang iya supaya apa? Dikatakan baik, padahal dirimu mungkin tidak nyaman bersama mereka. Kenapa harus kita menyenangkan orang lain? Kita harus bisa menyenangkan diri kita. Toh kalau kita susah belum tentu mereka datang kok ya. Oke, jadi seperti gitu ya yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Harus disiplin, harus tegas ya, jangan takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Lakukan apa yang kamu merasa bahagia, itu yang dilakukan. Kamu merasa bahagia kalau saya harus pergi jalan-jalan, ya jalan-jalan aja dulu. Jangan tunggu orang datang baru kita pergi jalan-jalan, diajak dulu. No, jadilah orang yang mandiri, tahu siapa dirimu, tahu kebutuhanmu, penuhi semua untuk kebahagiaanmu ya, baru ke orang lain.
Kita bicara kebahagiaan sejati ini kan dalam diri, dalam jiwa, bukan hanya casing. Wah, dia bahagia, dia ini, tapi dalam diri penuh kesepian, kehancuran, tangisan, air mata, kekecewaan, dendam. Ngapain? Kita terlihat biasa aja, nggak punya teman, tapi kita merasa bahwa wah, hidup saya tuh happy, hidup saya tuh nyaman. Itu yang ada dalam diri saya. Nah, ini contoh ya. Itu. Jadi semua kebahagiaan itu kembali pada diri sendiri. Untuk bisa menarik rezeki, menarik kesehatan, jodoh, apa itu semua kan dalam diri. Kalau kamu tidak berbahagia, bagaimana jodoh datang? Kan jodoh itu kan pasti kita bahagia. Kalau kita dapat orang yang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita tersanjung, pasti kita kan bahagia. Benar kan? Jadi harus bahagia dulu. Kenapa? Kamu memancing doa itu untuk cepat datang kepadamu. Tetapi kalau seandainya kamu merasa minder, kecil, tidak membuat happy, penuh penyesalan, ya berarti kamu anggap saja menolak jodoh, menolak rezeki, menolak untuk sehat. Ini contoh ya. Kenapa? Karena kalau kamu dapat uang kan pasti kamu senang kan? Ataupun mungkin kamu dapat hadiah, kamu dapat orang yang baik, pasti semua kamu senang kan? Makanya itu sevibrasi. Karena se-circle itu akan menarik circle itu yang sama. Maksudnya contoh kamu di vibrasi atas, pasti orang-orang yang vibrasi atas itu yang datang padamu. Jadi tingkatkan vibrasimu, jangan malah di bawah. Yang rugi siapa? Kamu. Apalagi kalau dibilang menyimpan dendam, ya percuma. Karena ada yang beberapa bilang, Kak Ica, kok saya sudah baik tapi mereka jahat sama saya. Ya karena kamu mengizinkan mereka untuk menjahatimu kan. Kalau kamu sudah tahu bahwa mereka jahat, jangan dekat-dekat, anggap aja itu pengalaman. Terus ada yang bilang lagi, Kak Ica, kok saya ritmenya gitu-gitu terus ya, saya selalu membahagiakan orang tapi saya selalu dijahatin. Begitu juga dengan yang baru, pacar yang lama, pacar yang baru, semua kayaknya sama. Kenapa ya Kak Ica? Karena pola pikirmu seperti gitu. Jadi kamu tuh kayak macam ada ketakutan di mana wah nanti dia selingkuh ya. Akhirnya dia selingkuh betulan. Kenapa? Karena kamu yang minta. Makanya kita punya pikiran itu harus bersih. Makanya kalau macam seandainya kamu masih ada trauma dan luka batin, disembuhkan dulu supaya hubunganmu dengan orang baru ini akan lebih baik, bukan ritmenya sama seperti orang lama. Ya. Diselingkuhi, disakiti, putus. Karena kamu berpikir negatif. Kak, ada yang saya sudah berpikir positif tapi memang karakternya ya. Kalau kamu sudah tahu karakternya begitu ya berarti yang tadi saya bilang, kamu yang harus bisa mengambil sikap. Kalau kita bicara karakter orang ya, selain dari energi, karena berbagai faktor juga mempengaruhi. Berarti kamu harus ambil sikap untuk menghindar dari orang toksik yang tadi saya ucapkan itu. Bukan suruh dia berubah, dia nggak mau berubah. Apalagi kalau kamu terkoneksi dengan NPD, wah. Kamu mau menjadi penyelamat sampai seumur hidup, dia tidak aja mau berubah, merasa tidak sakit. Akhirnya kamu yang jadi sakit, kamu yang stres. Hidupmu tidak sangat disayangkan, hidupmu hanya kamu hidup itu hanya untuk tidak berbahagia, untuk mau menyembuhkan orang yang merasa dirinya tidak sakit, dan akhirnya kamulah yang sakit, lelah. Nah ini ya, jadi kalau kamu bicara dengan orang yang sudah tidak sevibrasi, tidak nyambung, jangan di situ. Saya kasih tahu jangan di situ. Itu bukan tempatmu. Walaupun mungkin kamu sayang sama dia, gak usah. Bukan berarti saya suruh kamu ini ya, itu kembali lagi pada dirimu. Tapi ini secara mental, saya bicara secara mental ya, sebelum dirimu yang terenggut, atau dalam artian ya kamu yang akan menjadi korban kalau secara mental. Tapi kembali lagi ke keputusanmu. Ini suara semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih cerdas dalam bertindak, berpikir, berucap, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Seperti gitu ya. Dan itu mungkin yang saya bisa readingkan. Jangan hanya sekedar didengar, tetapi dilakukan juga, supaya hidupmu ke depan betul-betul nyata, ada perbaikan dan lebih berbahagia. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.